Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لسعة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qarbul haqqi, adapun dekatnya Allah yang maha benar, minal khalqi, terhadap makhluk, min haitsu sifatihi, dari sisi sifatnya Allah, wa bu'duhum anhu, adapun jauhnya makhluk anhu dari Allah, min haitsu dzatihi, dari sisi zatnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu dekat sekaligus jauh, jauh sekaligus dekat. Disebut dekat karena sifat-sifat Allah Ta'ala itu beroperasi pada diri kita. Allah punya sifat kudrah, maha kuasa, dan kita merupakan salah satu garapan dari sifat kudrahnya Allah Ta'ala. Bahkan seluruh isi alam semesta ini bisa dikatakan sebagai jejak-jejak dari sifat-sifatnya Allah. Jadi ketika sifat-sifat Allah itu beroperasi, maka wujudnya adalah alam semesta, termasuk diri kita. Dari situ kemudian muncul adanya kesimpulan betapa sangat dekatnya Allah dengan diri kita, betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin tidak dekat? Orang kita tidak bisa dilepas kok. Oleh Allah Ta'ala itu tidak bisa dilepas. Kalau dilepas, maka kembali menjadi tidak ada. Jadi diri kita itu, diri alam semesta itu ditopang oleh sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nah, ini yang semestinya dicoba untuk selalu dikelola dan dirasakan. Biar hidup itu kita tidak ngelangut, tidak merasa kesepian. Orang bisa akrab dengan orang lain, dengan makhluk lain, tapi tetap orang itu dicekam kesepian. Karena tidak selamanya di dalam 24 jam terus-menerus bersama. Tetap ada terpisahnya.
tetap ada terpisahnya. Jadi tetap dicekam kesepian. Hanya ketika orang itu senantiasa merasakan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lekat pada dirinya, maka orang itu akan senantiasa merasakan kehangatan di dalam kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Jadi itu yang disebut dengan dekat. Tapi juga disebut dengan jauh. Kenapa? Karena secara ontologis, secara maknawi, jauh antara Allah Ta'ala yang mutlak dengan kita yang nisbi. Jauh. Sama-sama mendengar, tapi jauh perbandingannya antara kualitas pendengaran Allah dengan kualitas pendengaran kita. Jauh perbandingannya. Itu yang disebut bahwa Allah itu dekat sekaligus jauh. Sama-sama wujud, tapi ya jauh antara wujud kita dengan wujud Allah. Kalau wujud kita ini kewer-kewer oleh perjalanan waktu. Makin tua, makin kelewer-kelewer. Makin tua, makin tidak berdaya. Makin tua, makin lemah. Kalau Allah Ta'ala enggak ada istilah makin tua. Enggak ada. Allah itu melampaui seluruh waktu. Dan Allah Ta'ala terus senantiasa hebat. Maha hebat. Tidak pernah berkurang oleh adanya perjalanan waktu. Tidak pernah berkurang. Jadi sama-sama hidup. Ya tapi beda jenis hidupnya, kualitas hidupnya beda. Kenapa kita memiliki sifat-sifat yang juga dimiliki oleh Allah? Karena kita tidak lain merupakan pantulan dari sifat-sifatnya Allah. Oh, si ini kelengar. Si kelengar tak ning tidak. Jadi inilah ya yang perlu kita resapi tentang betapa dekatnya Allah kepada kita, betapa dekatnya kita kepada Allah. Kalau itu dihayati, maka kita bisa insya Allah dengan karunia-Nya bisa merasakan kemahadekatan itu. Kalau merasakan kemahadekatan, kita akan merasa di-backingi. Kalau orang di-backingi oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan. Backingnya maha kuat kok. Backingnya maha kuat. Jadi orang yang dihantui ketakutan, kekhawatiran karena merasa tak di-backingi oleh yang maha andal, yang maha kuat. Jadi betapa sangat pentingnya bagi diri kita untuk merasakan kemahadekatan Allah Ta'ala itu. Di dalam salah satu firman-Nya Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Aku lebih dekat kepada orang yang meninggal itu ketimbang kalian yang merupakan famili-familinya, kalian yang merupakan kerabatnya. Aku masih lebih dekat. Masih lebih dekat. Nah, ini ya, ketika orang itu sudah mati, orang itu kan sadar ya, sadar tentang adanya persepsi yang semula salah, sadar. Karena itu orang mati penglihatannya itu tajam, termasuk tajam kepada siapa yang paling dekat. Nah ternyata yang terdekat itu tak lain adalah Allah. Fabasarukal yauma hadid. Penglihatanmu di hari itu menjadi sangat tajam. Jadi kapan itu? Ketika orang disongsong oleh kematian, tajam penglihatannya itu sudah. Kalau ketika hidup itu penglihatannya seringkali dibatasi oleh akal dan persepsi, ketika sudah meninggal sadar dan penglihatannya menjadi tajam. Orang-orang ya yang menjelang naza, menjelang sakaratul maut itu loh, menjelang meninggalkan dunia yang fana ini, di waktu itu saja penglihatannya itu tajam kok. Termasuk tajam
menyaksikan kembali hamparan waktu di masa silam. Jadi makanya gini ya, tanda-tanda orang itu mau meninggal, ingatannya kepada masa lalu makin kuat. Makin kuat. Yang tidak pernah diceritakan di waktu kecil tuh diceritakan. Dari dulu-dulu itu lupa. Jadi bermunculan itu loh. Bermunculan, itu tanda-tandanya dekat itu. Beberapa waktu yang lalu ya, ada seorang teman dari Madura main ke sini. Teman itu memang agak sakit itu ya. Tapi kemudian dia bercerita sangat detail tentang peristiwa-peristiwa dari masa kecil itu loh, yang tidak pernah diceritakan. Nah, saya bilang, biasanya kalau ingatan kepada masa lalu makin tajam, itu sudah dekat. Wah, jangan bergurau loh sampean. Itu ciri-cirinya itu, yang bisa dirasa oleh setiap orang yang mau mengalami. Dan dengan sangat enjoy menceritakan masa-masa lalu yang selama ini seolah tertimbun waktu dan tidak pernah diungkap. Jadi makin detail gitu. Itu berarti penglihatannya makin tajam. Makin dekat ke kematian, makin tajam. Dekat lagi makin tajam. Sampai bisa menyaksikan tempatku di surga atau di neraka. Itu disaksikan sebelum meninggal itu. Jadi makin tajam penglihatannya itu. Nah, karena itu beruntung orang yang jauh-jauh sebelum kematiannya penglihatannya sudah tajam. Beruntung. Itu yang mendekati kebebasan alam mimpi. Jadi ketika alam jaganya itu mendekati kebebasan alam mimpi, maka orang itu berarti semakin mulia di hadapan Allah. Kalau persis sama keluasan alam jaga dengan alam tidurnya, maka ambillah debu di kakinya dan jadikan celak di mata kita. Sebab pasti orang wali itu. Ada orang wali. Kenapa? Karena keterbatasan yang diciptakan oleh persepsi panca indera, diciptakan oleh akal, itu sudah rubuh semuanya. Sudah terkulai semuanya. Tinggallah orang itu di medan kemahaluasan Allah Ta'ala yang tak terkira-kira. Hebat. Jadi ya, Allah Ta'ala itu maha dekat, Allah Ta'ala maha jauh. Jauh itu berkaitan dengan apa? Dengan adanya kualitas. Allah Ta'ala mutlak, tidak bertepi, kita nisbi dan sangat ringkih, dibatasi oleh tembok-tembok ruang kemungkinan. Jadi ada orang ya, yang hidupnya itu sempit loh, sempit. Disebut sempit karena ketika keluar dari batasannya itu dianggap salah dan dianggap fatal. Sempit orang hidup yang seperti itu. Jadi menciptakan kotak di dalam kotak, di dalam kotak, di dalam kotak, di dalam kesempitan. Sehingga apa yang tidak sama dengan apa yang dimaui salah. Itu sempit itu. Sempit. Padahal sangat mungkin terjadi apapun yang bahkan tidak masuk di akal kita, boleh jadi. Itu jadi kenyataan. Bisa saja itu terjadi. Jadi kita itu dihadapkan kepada kemungkinan ruang-ruang sempit, kemungkinan kotak demi kotak, tapi perintahnya kepada kita adalah bagaimana kita mendobrak batasan-batasan itu, mendobrak kotak-kotak itu, sehingga hidup kita mencakrawala. Nah, ketika hidup kita mencakrawala, kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Karena Allah itu wasi'un bikulli syai'. Allah Ta'ala itu meliputi lebih luas dibandingkan segala sesuatu. Jadi, hidup itu diantaranya adalah mendidik pikiran kita biar luas. Luas. Kalau pikiran luas itu, jiwa luas itu tidak gampang menyalahkan, tidak gampang nampik-nampik. Kalau luas itu, oh iya bisa, oh bisa, gampang menerima itu loh, gampang menerima. Kenapa? Perspektifnya itu, cara pandangnya itu beraneka ragam. Jadi hidup itu tidak hanya dipandang dari satu sudut. Kalau dipandang hanya dari satu sudut, betapa sempit. Kayak
Android di depan saya ini, kan bisa dipandang dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah. Dan itu melahirkan adanya gambaran masing-masing arah itu. Sehingga kita katakan, oh ya benar juga, oh ya nggak apa-apa, gitu loh. Jadi karena itu seorang filosof itu adalah orang yang bijaksana, yang memiliki berbagai macam cara pandang. Apa yang tidak sama dengan dirinya tidak otomatis disalahkan. Tidak. Sebab kebenaran itu memiliki berbagai macam perspektif, berbagai macam cara pandang kebenaran itu. Jadi karena itu disebutkan Allah itu maha dekat, Allah itu maha jauh. Ini perspektifnya berbeda. Ketika menyebut Allah Ta'ala maha dekat, itu dilihat dari sifat-sifatnya yang beroperasi dalam diri kita. Ketika disebut Allah Ta'ala itu maha jauh, itu dilihat dari kualitas. Jadi sama-sama ada antara kita dengan Allah, tapi adanya kita ada pinjaman. Yang meminjamkan Allah. Jadi kualitas ada itu pun berbeda, kualitas hidupnya berbeda, kualitas ilmunya berbeda, kualitas segala-galanya berbeda. Kenapa? Kita itu tak lebih hanyalah merupakan cipratan yang sangat kecil dibandingkan kemahaagungan Allah Ta'ala yang tidak bertepi, yang tidak terbatas. Walaupun kita itu merupakan cipratan sangat kecil, tapi kita tidak bisa bernisbat kepada siapapun kecuali bernisbat kepada Allah. Tidak bisa terhubung kepada siapapun kecuali terhubung dengan hadiratnya. Wong asal usul kita itu Allah, akhir kita juga Allah. Kita tidak berasal usul dari yang lain, kita tidak berakhir kepada yang lain juga enggak. Dan kita hidup ini senantiasa mengalami kebersamaan dengan Allah. Buktinya apa? Sifat-sifatnya itu beroperasi dalam diri kita. Coba kurang istimewa seperti apa? Istimewa sekali kita itu kalau begitu. Karena itu resapi keistimewaannya, lantas rasakan adanya senantiasa kebersamaan secara rohani itu. Walakin la tubsirun, ini persoalannya ya. Walaupun Allah Ta'ala itu sangat dekat sifat-sifatnya dengan diri kita, walakin la tubsirun, kalian itu kebanyakan nggak melihat kedekatan itu, nggak nyaksikan, nggak ngerasakan loh. Jadi Allah maha dekat, ya maha dekat. Orang tanpa sifat-sifatnya kita tidak bisa eksis, kita tidak bisa wujud, kita tidak bisa bertindak kebaikan apapun kok. Tapi lah anehnya itu loh, yang terdekat itu kok tidak dirasakan. Jadi dari saking dekatnya Allah Ta'ala sampai tak dirasakan kemahadekatannya itu. Itu ibarat apa? Ibarat sesuatu yang sangat dekat dengan mata kita. Coba tempelkan jari kita di mata kita. Ngelihat, nggak ngelihat jari ini. Dari saking dekatnya. Sama dari saking dekatnya Allah Ta'ala sampai tidak menyaksikan kita. Nah, kecuali ya orang-orang yang batinnya sudah tajam, mata hatinya sudah nyalang. Nah, itu tetap oleh Allah Ta'ala dikasih kemampuan untuk menyaksikan hadiratnya itu sedekat apapun. Bisa menyaksikan hadiratnya sedekat apapun. Jadi ya, orientasi dari suluk kita itu sudah berkelas loh ini. Jadi bagaimana menyaksikan Allah dan lain semacamnya itu loh. Sudah bukan perkara kalau kita mengerjakan ini dapat pahala, dapat surga, sudah enggak itu. Jadi karena itu latihan-latihan kita itu ditingkatkan juga. Ditingkatkan juga. Jangan terngiang-ngiang oleh pahala dan surga. Jangan terngiang-ngiang oleh dosa dan neraka. Itu anggap sudah kita lampaui, anggap begitu saja. Sehingga kita berlatih yang lebih kualitas, yang lebih berkualitas dibandingkan hal itu. Merasakan kemahadekatannya, merasakan bahwa kita ini ditopang, merasakan bahwa kita ini akan menjadi tidak ada kalau dilepas oleh Allah Ta'ala. Nah itu yang penting untuk kita alami, kita rasakan. Jadi masuk kepada wilayah laku. Jadi walakin la tubsirun ini mestinya menjadi tantangan bagi diri kita. Tapi kebanyakan kalian tidak melihat. Nah,
Kita berikhtiar untuk tidak menjadi bagian dari orang kebanyakan. Nah, gitu loh. Jadi saksikan terus-menerus. Dari mulai kita bangun tidur, peran Allah Ta'ala pada diri kita saksikan. Kita bisa beraktivitas, kita saksikan peran Allah Ta'ala. Kita saksikan. Di dalam salah satu firman Allah Ta'ala kepada salah seorang walinya, Allah menyatakan, Anal qaribul ba'id qurban huwal bu'duh. Aku adalah Tuhan yang maha dekat dan maha jauh. Dekat itu bagiku jauh, jauh itu bagiku dekat. Jadi qurban huwal bu'duh. Aku sangat dekat, tapi dekatku itu jauh. Nah, maksudnya ketika dekatku jauh itu disebut jauh, sudah berkaitan dengan kualitas. Disebut dekat karena Allah Ta'ala menangani kita terus-menerus. Terus juga kelanjutannya, wa bu'dan wal qurbuh. Aku jauh dan jauh itu dekat bagiku. Jauh dalam konteks kualitas, kita nisbi Allah Ta'ala mutlak, dan dekat dalam wujud perhatian kepada diri kita. Coba ya, betapa kita ngaji hikam ini tiap hari, setiap habis zuhur kita seolah-olah belepotan Allah. Sudah dirasakan? Itulah jadi belepotan Allah kita itu. Belepotan Allah Ta'ala, betapa sudah sangat ya panjang lebar diulaskan tentang keterlibatan Allah dalam segala sesuatu, tentang adanya segala sesuatu yang menjadi zahir karena Allah Ta'ala hadir di situ. Dan nyata sekali. Nah, ini tinggal apa? Tinggal kita memproses laku rohani. Diproses laku rohani, biar keterangan-keterangan menjadi kita alami. Diproses. Kalau enggak diproses, hilang menguap begitu saja ditelan oleh kehambaan. Jadi yang seolah-olah sudah sempurna, keterangan Allah Ta'ala lenyap begitu saja ditelan oleh kehambaan, seolah-olah tidak berbekas. Gitu ya. Na'udzubillah. Jadi karena itu lakukan kesungguhan untuk memproses potensi rohani kita agar keterangan tentang Allah Ta'ala itu diikuti oleh pengalaman tentang hadiratnya. Jadi ya, kedekatan dengan Allah Ta'ala itu bukan kedekatan masafi. Kedekatan masafi itu kedekatan jarak. Misalnya dekatnya Nahdien ini dengan imam berapa sente, itu jarak toh. Jarak. Kalau dengan Allah Ta'ala tidak berkaitan dengan jarak. Ana qoribun bila masafatin, firman Allah. Aku dekat tanpa jarak. Lah bagaimana pakai jarak dengan Allah? Wong seluruh tempat segala sesuatu diliputi, kok mau pakai jarak? Enggak mungkin pakai jarak, kan begitu. Berarti kalau tidak pakai jarak, kedekatan apa itu? Itu yang disebut dengan kedekatan maknawi, kedekatan nilai. Itulah. Makanya kan ada orang berjauhan fisiknya, tapi berdekatanlah hatinya. Nah, itulah, itu kedekatan maknawi itu. Kedekatan maknawi. Sebaliknya, betapa ada orang yang dekat secara fisik, tapi sesungguhnya hatinya berjauhan. Maka alasannya benar. Kenapa orang bertengkar, walaupun berdekat-dekatan, kok suaranya nyaring? Karena sesungguhnya jauh itu. Jadi khawatir suaranya nggak nyampe. Kamu duluan, kamu duluan. Itu loh. Jadi masuk akal. Kenapa? Orang itu jauh, yang dekat cuman fisiknya. Sehingga karena khawatir suaranya nggak nyampe, dikerasin. Mana ada orang bertengkar, kayaknya kamu dulu ya. Enggak ada orang ya. Enggak trendy model bertengkar seperti itu ya. Tidak gaul. Jadi enggak ada. Kalau kayak itu ya enggak ada pertengkaran. Enggak ada pertengkaran. Kenapa? Pertengkaran itu juga kok menggunakan bahasa yang kasar. Karena kalau bahasa yang lembut itu potensinya itu pelan-pelan. Kalau bahasa yang kasar, potensinya itu keras. Gitu loh. Dan
Bahasa yang lembut itu sama sekali tidak pantas untuk dijadikan bahasa pertengkaran. Jenengan duluan gak pantas. Langsung bahasa sarkastik gitu ya, bahasa yang kasar. Jadi kedekatan secara maknawi ya, kedekatan secara maknawi. Karena itu mengasosiasikan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kedekatannya, jangan tampilkan seberapa depa di hadapan kita. Allahu Akbar, kita berhadapan dengan Allah Ta'ala berjarak 1 depa atau setengah depa, 1 hasta. Jangan begitu. Itu kedekatan masafi, kedekatan jarak itu. Yang penting adalah kedekatan maknawi, yaitu hati kita menampung kehadiran Allah Ta'ala. Itu kedekatan maknawi itu. Kedekatan maknawi. Dan kedekatan maknawi itu berlipat-lipat kualitasnya dibandingkan kedekatan masafi, kedekatan jarak. Betapa banyak orang yang jaraknya berdekatan tapi bermusuhan. Ada misalnya ya, tetangga dengan tetangga sebelahnya itu. Terus di situ karena bermusuhan, ditembok di tengah-tengahnya itu. Ditembok. Kenapa kok ditembok? Silau katanya. Jadi berdekatan itu sama saja dengan berjauhan sebanyak beribu-ribu kilometer itu. Berjauhan. Sebab ketika ketemu melengos, kan jauh itu. Jauh. Karena itu berbahaya ya, berbahaya. Adanya dekat di mata, jauh di hati, berbahaya. Jauh lebih indah, jauh di mata, dekat di hati. Jauh lebih indah itu. Jadi karena itu dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak datang dari satu arah. Jadi kiblat yang di Mekah itu, Masjidil Haram itu kiblat syariat. Kiblat syariat. Jadi orang yang mau melaksanakan sholat harus menghadap ke kiblat sana. Tapi orang yang mau menemui Allah, pandanglah seluruh arah. Di situ kita menemukan Allah Ta'ala. Jadi karena itu Masjidil Haram itu hanyalah merupakan bagian dari kiblat hakiki. Karena kiblat hakiki itu tidak ditentukan oleh ruang, tidak ditentukan oleh arah. Karena itu muncul ungkapan dari Maulana Jalaluddin Rumi itu, kita datang dari tanpa ruang. Maksudnya dari Allah itu loh, dari tanpa ruang. Karena Allah Ta'ala itu tidak dilingkupi oleh ruang. Allah Ta'ala yang justru sebaliknya melingkupi ruang. Justru karena Allah Ta'ala tanpa ruang. Kita datang dari tanpa ruang. Kita datang dari tanpa waktu. Kita datang dari tanpa arah. Kita datang dari kemutlakan Tuhan yang tak terbatas. Gitu loh. Jadi karena itu nisbat wujud kita langsung kepada hadiratnya. Langsung nisbat wujud kita. Adapun segala sesuatu yang lain, misalnya bapak ibu yang melahirkan diri kita, itu hanyalah sarana yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk memunculkan kita ke kehidupan. Sarana itu cuma sarana. Allah Ta'ala Maha Kuasa mewujudkan kita tanpa sarana, Maha Kuasa. Tapi kenapa pakai sarana? Agar kita bisa berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik itu berarti apa? Memunculkan nilai-nilai keilahian di dalam kehidupan. Berbuat baik itu. Jadi karena itu resapi ya, kehebatan kita sebagai hasil kreasi dari Allah Ta'ala. Diresapi itu. Allah Ta'ala yang tampil menciptakan diri kita. Nah dari sisi zat, nah tentu saja ya, karena yang ada itu sebenarnya cuma Allah Ta'ala dan kita tidak ada, maka betapa jauh jarak antara tidak ada dan ada. Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi karena itu ada hadis Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kanallahu wala syai'ah ma'ahu. Karena ada Allah, siapa Allah, wala syai'a, dan tidak ada sesuatu pun ma'ahu yang beserta Allah. Berarti sendirian. Ya sendirian.
Kalau kita akan cuman bayang-bayangnya aja. Bayang-bayang kan tidak hitung sebagai jumlah bayang-bayang itu. Coba misalnya ya, ada orang mau memborong pepohonan misalnya ya. Pohon jati gitu di sebuah ladang. Kata yang mau beli, coba Pak, ini ada berapa pohon jati yang mau dijual di sini? Dihitung sama yang punya itu. 1, 2, 3. Dihitung sama bayang-bayangnya itu loh. Wah, ya dimarahi sama pembelinya itu. Kok dihitung sama bayang-bayangnya? 12 tanya. Bukan Kak 6 Pak. Lah ini sama bayang-bayangnya. Ya nggak kehitung bayang-bayangnya itu gitu loh. Sama toh. Di dalam kaitannya dengan wujud yang mandiri, kita itu tidak terhitung karena kita tidak mandiri. Kita ditopang oleh Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk yang merdeka dari keterlibatan Allah. Itu tidak ada. Tidak ada. Nah, dalam konteks seperti itu, kita jauh sejauh-jauhnya antara kita dengan Allah. Itulah sebabnya ya, Allah Ta'ala itu secara lafaz Allah bisa disebut sebagai a'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Itu berkaitan dengan adanya keterlibatan sifat Allah di dalam diri kita. Pada saat yang bersamaan, Allah Ta'ala itu angkarun nakirat, paling nakirohnya isim nakiroh. Jadi paling tidak dikenalnya tidak dikenal itu loh. Siapa yang betul-betul kenal Allah Ta'ala sebagaimana Allah kenal dirinya? Enggak ada. Para nabi pun juga enggak ada. Kalau sebagaimana Allah kenal dirinya. Kenapa? Allah tidak bertepi. Allah tidak terbatas. Sementara makhluk-makhluk termasuk para nabi nisbi itu juga sama nisbinya. Cuman nisbi yang paling akrab dengan mutlak. Gitu loh. Makanya nabi kita disebut akrabul wasail ilallah, paling dekatnya perantara kepada Allah. Nabi kita itu paling dekatnya perantara. Nisbi yang paling dekat kepada mutlak, partikular yang paling dekat dengan universal, juz'i yang paling dekat dengan kulli. Gitu. Jadi tidak ada loh orang paham Allah sebagaimana semestinya Allah dipahami. Jangankan paham Allah, tidak ada orang paham Nabi selain Allah Ta'ala sebagaimana Nabi yang semestinya dipahami. Enggak ada. Enggak ada. Apalagi Allah, enggak ada. Enggak ada. Jadi kita itu sesungguhnya menjalani hidup semestinya dengan terngongon-ngongon, takjub itu loh. Takjub enggak rampung-rampung. Allah, 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 itu takjub. Jadi orang-orang wali jadzab itu hidupnya dipenuhi dengan rasa takjub tidak habis-habis itu. Sampai seperti itu penglihatannya. Jadi takjubnya enggak rampung-rampung. Bagaimana mau rampung? Allah Ta'ala tidak terbatas kok. Enggak mungkin rampung-rampung. Terus saja begitu. Mengalami pembaruan terus tuh. Enggak ada stagnannya, tidak ada jumutnya. Tapi walaupun seperti itu ya, betapapun sangat jauhnya antara kita dengan Allah Ta'ala secara zat, tetap diperintahkan kepada kita untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Takhallaku bi akhlakillah, sabda Nabi. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah. Jadi makhluk yang kewer-kewer ini ya, diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlaknya yang absolut itu loh. Jadi karena itu betapa sangat terbatasnya. Walaupun begitu, karena dihargai oleh Allah Ta'ala, maka Allah menyediakan diri untuk ditiru akhlaknya. Gitu loh. Karena Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita. Allah menyediakan diri, ayo tiru akhlakku. Cuman lewat lisannya Kanjeng Rasul. Tiru. Sebegini ya Allah mampunya, ya nggak apa-apa. Yang penting di dalam hidup ini kita berikhtiar untuk mempraktekkan akhlaknya Allah dalam kehidupan. Terutama akhlak yang muncul dari induk nama-nama Allah Ta'ala. Apa induk nama-nama Allah? Yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kenapa ditaruh paling depan di dalam urutan Asmaul Husna? Karena Ar-Rahman merupakan induk nama-nama Allah yang lain, yang Maha Pengasih. Berarti kalau begitu, tidak ada satupun nama Allah Ta'ala yang tidak ada kasih sayang Allah di dalamnya. Pasti ada. Termasuk nama Allah Al-Muntakim yang membalas itu, ada belas kasihnya di dalam. Neraka sekalipun ada rahmat Allah Ta'ala di dalamnya.
Karena itu orang-orang di neraka itu jauh lebih berkualitas secara rohani ketimbang mereka masih di dunia. Kalau orang neraka itu semuanya berzikir itu. Nggak ada yang lalai, yang diam, yang gojekan itu, guyonan. Nggak ada itu. Semuanya berzikir. Semuanya berzikir. Coba kalau ketika masih di dunia, kan betul-betul menjauh itu loh. Menjauh. Nggak hirau dengan zikir, nggak hirau. Di sana karena dipaksa. Ya berzikir terus. Nggak ada yang diam sejenak, itu nggak ada. Fokus terus. Ya Hanan, ya Manan, wahai Tuhan yang belas, wahai Tuhan yang Maha Pemberi. Terus begitu. Terus begitu. Jadi lebih berkualitas hidupnya orang-orang di neraka ketimbang ketika mereka masih di dunia. Jadi di sana itu dipaksa beragama. Dipaksa pikiran. Karena itu agar tidak dipaksa-paksa, kita mulai dengan nikmat sejak di dunia ini, biar di sana nggak dipaksa-paksa. Ketimbang tunduk tapi habis dipentung, mending tunduk sebelum dipentung. Kalau habis dipentung kan sangat kentara itu, karena kalah kan gitu, karena kalah. Tapi kalau sebelum dipentung, ini kan kesetiaan. Beda. Kualitasnya orang yang kalah dengan kualitasnya orang yang setia berbeda. Beda. Ya, betapa sangat penting kita merasakan keterlibatan Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita ini. Oke, saya kira itu. Moga-moga kajian kita ini, majelis kita ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk diri kita, bisa menggetarkan hati kita, menjadikan kita melangkahkan kaki rohani untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sisa umur kita seberapapun lebih bernilai di hadapan Allah, bermartabat di hadapan hadiratnya, dan semakin berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari berbagai macam pertikaian dan kehancuran. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.